bakuchiol dan retinol ini sama-sama dapatkan dari sumber alam, tapi kalau misalnya retinol ini biasanya dia udah melewati proses pengolahan yang udah jauh dari proses alaminya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan bakuchiol, dia ini udah melewati berbagai macam proses. Halo kawan puan, balik lagi di tempatnya kita ngomongin skincare, makeup, dan semua hal yang berbau tentang beauty. Di episode yang lalu-lalu kita udah pernah ngomongin tentang retinol dan bakuchiol. Nih setelah nonton video tadi, gimana nih kawan puan? Lebih memilih bakuchiol, apa retinol, atau malah justru lebih jadi bingung gitu mau milih yang mana? Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa sih bedanya antara bakuchiol sama retinol. Oke, jadi kita mulai dulu dari bakuchiol kali ya. Jadi bakuchiol ini adalah kandungan terbaru dalam skincare yang mampu meregenerasi dan mencegah penuaan dini. Emang sekilas ini kesannya kayak mirip gitu ya sama retinol, makanya kenapa dia disebut sebagai alternatif dari retinol yang lebih aman. Tapi tentunya kedua bahan ini beda. Nah, apa sih bedanya bakuchiol sama retinol? Jadi beda keduanya adalah dari proses mereka diolah. Yang satu itu natural, yang satu lagi sintesis. Kalau bakuchiol itu sendiri adalah ekstrak alami dari tanaman yang nggak mengalami proses sintesis. Sedangkan retinol adalah komponen kimia yang disintesiskan dari turunan beta-karoten. Kalau bakuchiol dan retinol ini sama-sama dapatkan dari sumber alam. Tapi kalau misalnya retinol ini biasanya dia udah melewati proses pengolahan yang udah jauh dari proses alaminya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan bakuchiol, dia ini udah melewati berbagai macam proses. Selain itu, perbedaan keduanya juga ada pada efek sampingnya nih. Kalau misalnya retinol, dia seperti yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya, retinol ini cenderung bisa bikin kulit kita jadi lebih iritasi, kulit kita jadi lebih kering, dan juga bisa jadi kemerahan. Karena dia itu memang lebih poten ya istilahnya dibandingkan dengan bakuchiol. Makanya kenapa dia harus dipakai sesuai takaran. Sementara kalau bakuchiol itu karena dibuatnya dengan proses yang alami, makanya dia bahannya termasuk yang minim efek samping negatifnya kalau dibandingkan dengan retinol. Selain itu perbedaan keduanya juga ada pada frekuensi pemakaiannya. Kalau misalnya retinol nih, dia cuma bisa dipakai di malam hari aja karena dia meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Dia juga dianjurkan dipakainya ya 2-3 kali seminggu aja, jangan sampai setiap hari. Karena kalau misalnya berlebihan justru kulitnya tuh jadi seperti yang aku bilang tadi, iritasi, kemerahan, jadi kering kayak gitu. Sementara kalau bakuchiol ini dia lebih ramah di kulit, dia bisa dipakai setiap hari, bahkan pagi dan malam hari pun juga bakuchiol bisa. Kemudian beda keduanya juga yang gak kalah penting dan harus disimak banget baik-baik adalah penggunaan keduanya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Retinol ini kan efeknya kenceng banget ya, makanya kenapa kalau untuk ibu hamil itu sebaiknya pengguna retinol itu mungkin jangan dipakai dulu. Tapi kalau misalnya untuk bakuchiol karena dia dari bahan yang alami dan juga proses pembuatannya lebih aman, makanya dia boleh digunakan oleh ibu hamil dan menyusui, tentunya dengan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, itu tadi perbedaan antara bakuchiol dan retinol. Semoga kawan puan yang udah menyaksikan videonya sekarang udah bisa nih nentuin mana sih yang lebih cocok dan tepat untuk masalah kulit kawan puan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin komen di bawah konten seperti apa yang mau kalian lihat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!